Dalam kunjungannya, Kapolri menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memastikan penanganan bencana berjalan sesuai arahan Presiden, mulai dari proses pencarian dan pertolongan hingga evakuasi korban. Kapolri menyampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi yang melanda wilayah NTT. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para korban meninggal dunia, korban luka, serta masyarakat terdampak. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan. Kapolri berharap kondisi segera membaik, seluruh proses penanganan berjalan lancar, dan masyarakat terdampak dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, personil Brimopolda NTT bersama BKO Penanganan Bencana Gempa Bumi Flores melaksanakan pemasangan water treatment di posko terpadu darurat bencana di Polsek ACCA dan Polsek Nagekeo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan air bersih warga terdampak gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengirim 253 ton logistik bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Sementara itu DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi ASN. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Fazila Khairunisa, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, tim penyelamat menyisir reruntuhan bangunan yang runtuh di Kabupaten Manggarai pasca gempa 7,7 magnitudo. Tim penyelamat membersihkan puing-puing dan mencari korban jiwa yang mungkin masih tertimbun di antara bangunan-bangunan yang hancur. Lebih dari 4.500 rumah dilaporkan rusak dan sekitar 19.000 orang terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara di seluruh Flores. Lebih dari 3.500 personel militer dan polisi dikerahkan untuk mendukung operasi penyelamatan dan pengiriman bantuan untuk korban. Sementara itu, sejumlah korban dengan kondisi luka berat dievakuasi melalui jalur udara ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Hingga Selasa 18 Agustus 2026 pukul 15 WITA, 7 korban luka berat telah dievakuasi dari Manggarai Timur ke Labuan Bajo. Evakuasi dilakukan dalam 2 kloter menggunakan helikopter Dauphin. Kloter pertama membawa 3 korban bersama tim medis, sementara kloter kedua membawa 4 korban. Para korban mengalami berbagai cedera, mulai dari patah tulang, dislokasi, trauma vertebralis, hingga luka parah pada bagian tangan. Dan hingga Selasa malam, total korban akibat gempa mencapai 608 orang yang terdiri dari 70 orang meninggal dunia, 230 orang luka berat, dan 308 orang luka ringan. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto mengirim 65 ton bantuan. Total 253 ton logistik telah dikirim ke wilayah terdampak.
Hari keempat pasca gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, pemerintah terus mengirimkan bantuan bagi warga terdampak. Pagi ini 5 pesawat TNI Angkatan Udara berangkat dari Halim Perdana Kusuma ke NTT dengan membawa total 65 ton bantuan. Hingga hari kelima, 253 ton logistik telah dikirimkan ke lokasi terdampak. Logistik yang dikirim terdiri atas makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lain. Posko bantuan pun dipusatkan di Labuan Bajo dan Maumere. Instruksi Bapak Presiden, hari ini hari kelima pasca bencana, tanggal 19 Agustus 2026, jam 4 pagi, kembali diberangkatkan 5 pesawat menuju NTT. Hari ini total membawa 65. Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores. Pihak BMKG memprediksi guncangan masih berlangsung hingga 3 atau 4 minggu ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat 2.119 gempa susulan terjadi usai gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ribuan guncangan tercatat hingga Selasa pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 1,3 hingga magnitudo 6,2. Pihak BMKG menyatakan dari jumlah tersebut terdapat 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5 dan 70 kejadian yang dirasakan masyarakat. Selain itu, berdasarkan data sementara BMKG, gempa susulan akan berakhir 3 hingga 4 minggu ke depan. Sejumlah wilayah yang masuk status siaga antara lain Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Ende, Flores Timur, dan Jeneponto. Sementara status waspada diberlakukan di Flores Timur, Bima Dompu, dan Wajo. Gempa juga mengakibatkan kerusakan dengan tingkat ringan hingga berat di sejumlah wilayah, terutama Manggarai Barat, Manggarai Timur, Sika, dan Maumere. BMKG juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terdampak untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi pasca gempa. Terkait bencana ini, masyarakat diimbau menghindari bangunan yang retak atau rusak serta tetap mewaspadai gempa susulan. BMKG terus memantau aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemprov Jakarta juga mengirimkan bantuan untuk korban gempa di NTT. Total dana bantuan yang dikirimkan sebesar 3,8 miliar rupiah, hasil penggalangan sukarela ASN Jakarta. Dana yang terkumpul kemarin untuk DKI Jakarta sudah 3,8 miliar, itu terkumpul dari ASN. Tetapi saya yakin hari ini kita akan lebih karena memang saya sudah minta kepada CSR yang ada di BUMD juga ikut. Dan kita juga sudah memberangkatkan beberapa orang untuk tim kesehatan yang secara langsung turun ke lapangan. Dan pemerintah DKI Jakarta betul-betul merasa menjadi apapun yang terjadi di NTT itu kita ingin meringankan dan berperan serta. Pemerintah bakal naikkan status guru P3K jadi ASN. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews.